warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita dengan NIM D1A1222028. Kelas A, Program Studi Agribisnis. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis jurnal internasional. Artikel yang pertama yaitu berjudul Estimating Lime Requirements for Tropical Soils, Model Compression and Development. Artikel ini ditulis oleh Fernando Aramburu Merlos, Joao Vasco Silva, Frederic Baudran, Robert J. Hitchmans. Artikel ini terbit pada tahun 2023. Tujuan artikel ini dibuat yaitu untuk membahas tentang metode estimasi kebutuhan pengapuran yang tepat untuk meningkatkan produktivitas tanah pertanian tropis. Metode penelitian pada artikel ini yaitu pengapuran analisis literatur dan uji coba terhadap beberapa model estimasi kebutuhan pada tanah tropis, serta pengujian terhadap model yang paling akurat. Hasil penelitian meninjau 7 model dan memperkenalkan model baru LITAS. Dari beberapa model estimasi yang diuji, ditemukan bahwa faktor-faktor seperti kapasitas tukar kation, pH, dan ketersediaan unsur hara dalam tanah pengapuran yang tepat dapat meningkatkan pH dan ketersediaan unsur hara di tanah sehingga meningkatkan produktivitas kebutuhan kapur pada tanah di lokasi lain. Relevansi artikel ini sangat relevan bagi praktisi pertanian, peneliti dan ahli tanah yang bekerja di daerah tropis. Informasi dan panduan yang diberikan dapat membantu meningkatkan produktivitas tanah dan kualitas hasil pertanian di daerah tropis. Namun, artikel ini kurang relevan bagi mereka yang bekerja di daerah non-tropis atau daerah dengan karakteristik tanah yang berbeda. Kelebihan artikel ini yaitu yang pertama, artikel ini memberikan informasi tentang bagaimana melakukan estimasi kebutuhan pengapuran pada tanah pertanian tropis untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, artikel ini membahas beberapa model estimasi kebutuhan pengapuran yang telah diuji dan memilih model yang paling akurat berdasarkan hasil pengujian. Yang ketiga, artikel ini memberikan solusi praktis dan efektif bagi petani dan praktisi pertanian tropis untuk meningkatkan produktivitas tanah mereka. Dan yang keempat, artikel ini didasarkan pada analisis literatur dan uji coba yang valid, sehingga memberikan kepercayaan pada hasil yang ditemukan. Kelemahan pada artikel ini yang pertama, yaitu artikel ini lebih bersifat teknis dan mungkin tidak mudah dipahami oleh orang yang tidak berpengalaman dalam bidang pertanian. Yang kedua, artikel ini fokus pada estimasi kebutuhan pengapuran dan tidak membahas faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi produktivitas tanah seperti kondisi iklim, jenis tanaman, dan praktek pertanian lainnya. Yang ketiga, artikel ini menghasilkan model estimasi kebutuhan pengapuran yang dapat diaplikasikan pada tanah pertanian tropis secara umum, tetapi mungkin tidak berlaku untuk kondisi tanah tertentu atau wilayah tertentu. Yang keempat, artikel ini tidak membahas masalah lingkungan yang mungkin terkait dengan penggunaan pengapuran pada tanah, seperti dampak terhadap. Artikel yang kedua yaitu berjudul Soil Acidity Challenges and the Significance of Liming and Organic Amendments in Tropical Agricultural Lands with Reference to Ethiopia. Artikel ini ditulis oleh Biensa Gurmesa. Artikel ini terbit pada tahun 2020. Adapun tujuan artikel ini yaitu untuk mengevaluasi secara kritis pengaruh pengapuran terhadap hasil panen, menganalisis signifikasi bahan organik sebagai alternatif pengapuran untuk mengelola tanah masam, dan mengidentifikasi tantangan sosial ekonomi yang menghambat pelaksanaan pelakuan keasaman tanah. Metode penelitian pada artikel ini untuk memahami pengaruh pengelolaan tanah terhadap keasaman tanah. Model regresi
dikembangkan dengan mempertimbangkan SOC sebagai variabel penjelas dan pH tanah sebagai variabel dependen. Hasil penelitian pada artikel ini yaitu literatur menunjukkan pengapuran dapat meningkatkan hasil panen hingga 0,5 T per hektar. Analisis regresi untuk mendukung tinjauan ini juga mengungkapkan hubungan positif antara SOC dan pH, menyiratkan pengaruh kuat pengelolaan lahan terhadap bahan organik tanah yang buruk dan dapat menyebabkan eksaserbasi keasaman tanah. Dengan kata lain, pengelolaan keasaman tanah yang efektif di wilayah tertentu membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan aplikasi gabungan bahan organik, pengapuran, dan pemberian pupuk organik yang optimal. Relevansi artikel ini sangat relevan bagi para petani dan praktisi pertanian di Ethiopia dan daerah tropis lainnya. Informasi yang diberikan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Kelebihan artikel ini, yang pertama, artikel ini memberikan yang sangat berguna tentang tantangan keasaman tanah di daerah pertanian tropis khususnya di Ethiopia. Yang kedua, artikel ini membahas secara detail tentang bagaimana penggunaan pengapuran dan amandemen organik dapat meningkatkan kualitas tanah dan produktivitas tanaman. Yang ketiga, artikel ini memberikan informasi tentang penggunaan teknik konservasi tanah seperti pengendalian erosi dan pentingnya menjaga kesuburan tanah di daerah tropis. Dan yang keempat, artikel ini didasarkan pada penelitian empiris yang valid dan terbaru sehingga informasi yang diberikan dapat dipercaya. Sedangkan kelemahan pada artikel ini fokus pada situasi di Ethiopia dan mungkin tidak sepenuhnya dapat diaplikasikan pada wilayah pertanian tropis lainnya. Yang kedua, artikel ini lebih bersifat teknis dan mungkin tidak mudah dipahami oleh orang yang tidak berpengalaman dalam bidang pertanian. Yang ketiga, artikel ini tidak membahas dampak lingkungan yang mungkin terkait dengan penggunaan pengapuran dan amandemen organik, seperti penggunaan pupuk kimia dan dampaknya terhadap kualitas air dan tanah. Yang keempat, artikel ini tidak membahas secara detail tentang biaya penggunaan pengapuran dan amandemen organik, yang mungkin menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan di daerah pertanian tropis. Itulah tadi penjelasan mengenai hasil analisis 2 artikel jurnal internasional. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.